Ya, mungkin sedikit ingatan bahwa tadi yang diingatkan oleh Bapak Penjabat dan Bapak Pendeta tentang peristiwa itu bagi catatan, ini catatan bagi Opa Mel dan Bapak Icilius Namo sebagai orang tua di TK, sehingga kalau sudah 2 kali disebut jangan ketiga kali lagi. Ayo gagas nanti ya. Kita untuk masuk dalam ibadah penguburan kekasih kita mendiang Luisa Elizabeth Lamba. Mari dengan penuh keyakinan kita datang kepadanya, sebab dia bersabda, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayatnya yang ke-15. Jemaat disilakan berdiri, kita lantunkan pada pengharapan kita dengan melakukan pujian rohani Allah peduli. Ya, kita ke kidung jemaat nomor 15. Bait yang pertama, berhimpun semua, dan sisa apa yang dibaca. Kidung jemaat nomor 15, bait yang pertama, berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar, dan seterusnya. Adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Silahkan duduk. Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang ke-6 menjadi nats yang membimbing kita di dalam ibadah saat ini. Mazmur 42 ayat yang ke-6 demikianlah bunyinya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita menyambutnya dengan melakukan kidung jemaat 332 ayat yang pertama, kekuatan serta penghiburan.
ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Kau berjalan dengan juru selamatku, ibadah yang menyeru. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sama juru selamat hatiku teguh, menyembah dan murid yang berguru tempuh. Membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang dan menaikkan syukur kami kepadamu saat ini atas kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami boleh ada bersama di bawah tenda duduk cita ini bersama dengan keluarga Lamba atas peristiwa iman yang dialami oleh keluarga. Allah telah memanggil kembali hamba kekasih kami, Oma Lisa, ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami berduka, namun di dalamnya ya Tuhan kami juga ingin belajar dari kebenaran firman-Mu saat ini. Mari Allah, Engkau boleh memberkati kami sekalian, sehingga firman yang kami belajar saat ini menjadi kekuatan dan menghibur kami, teristimewa keluarga yang berduka. Berbicaralah kepada kami saat ini, karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, memberi kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan untuk kita sekalian pada siang hari ini terambil di dalam Matius pasal 9 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Matius pasal 8 ayat 23 hingga ayatnya yang ke-27. Hadirin sekalian, saya mohon untuk berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Firman Tuhan dengan perikop angin ribut diredakan. Ayatnya yang ke-23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan,
tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Demikianlah sabda Tuhan. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Ia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jika masih ada yang ingin memberikan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, saya persilahkan. Jikalau tidak ada Bapak Mama sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Salam. Bapak Mama doi yang di teras rumah di bepos sebelah kanan, Salam. Baik, berarti bepos suara sampai sana. Bapak Mama sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertama-tama kita perlu mengucapkan terima kasih kepada Ketua Majelis Jemaat Kefas Temas, Asapertu Feama, dan Fatunao karena mengizinkan kami dari Majelis Jemaat Rehoboth Lobeama untuk terlibat di dalam ibadah penghiburan maupun penguburan saat ini. Katong ketahui bersama bahwa dalam ketong gereja Gemit, ketika ada situasi seperti ini, ketika satu jemaat dia meninggal dan dia dimakamkan dan disemayamkan di wilayah gereja lain, maka itu merupakan kewenangan dari gereja setempat untuk mengatur pelayanan. Jadi ini adalah kewenangan dari jemaat wilayah Temas untuk mengatur segala sesuatu. Kami berterima kasih karena kami diberikan kesempatan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Oma Lisa lewat terlibat dalam ibadah seperti ini. Bahkan kami boleh memimpin ibadah ini. Kami mengucapkan terima kasih. Seharusnya dalam ibadah ini sesuai dengan yang di liturgi, kita memimpin bersama-sama. Saya dan Ibu Pendeta Shirley memimpin bersama-sama. Tetapi tadi sebelum ada datang di sini, Ibu Pendeta menginformasikan kalau beliau dalam keadaan sakit, sehingga penguburan maupun syukuran nanti dari Lobeama yang akan mengatur. Tapi sekali lagi terima kasih untuk kesempatan bisa ada bersama-sama. Bapak Mama sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebuah penelitian dari sebuah universitas di Amerika bilang begini, kalau seandainya ada peristiwa duka seperti ini, ada pertanyaan besar. Berapa lama sebenarnya keluarga itu bisa melupakan orang yang meninggal? Atau anak muda, istilah berapa lama orang bisa move on dari duka? Katong biasa malam ke-9, malam ke-3 kota sudah bikin syukuran dan meyakini bahwa dia pun duka akan berganti sukacita. Itu penelitian yang paling cepat itu 6 bulan. Baru satu orang bisa pelan-pelan melupakan orang yang meninggal. Dalam itu 6 bulan proses itu adalah proses yang sonde mudah. Kalau ketong duka sekarang, ketong masih rame-rame pas saudara don datang, ketong masih dihibur, masih ada kawan cerita. Tapi ketika proses berlangsung, semua orang jalan, tinggal ketong sendiri, maka itu duka dia mulai kembali terasa. Kehilangan, ketong semua yang pernah kehilangan orang yang ketong kasih pasti meyakini bahwa melupakan orang yang pernah ada dan ketong sayangi itu tidak gampang. Dia bilang paling sonde ada 5 tahap orang dari dengar peristiwa duka sampai dia bisa betul-betul move on. Tahap yang pertama adalah orang akan menyangka ketika itu peristiwa duka datang. Kemarin ketong ada dalam kebaktian tahun baru, ketong pas ada persembahan, kebaktian ada persembahan, sementara persembahan beta dapat nota dari teman-teman majelis maupun dari sekretariat. Selama persembahan jalan, dong kasih nota, tulis nota, tulis, Bapak tolong doakan Oma Lisa Sujalan. Ada 3 nota dan dia pun nota isi sama semua. Bapak Oma Lisa su meninggal. Bapak doakan keluarga lambat Oma Lisa Sujalan. Dia pun nota sama,
Dan ketika membaca beta juga kaget. Terlebih keluarga yang duduk di kursi jemaat son ada yang tahu. Dong bilang ketong tahu ketika Bapak syafaat dan Bapak doa baru ketong tahu Oma sudah. Ketika itu berita datang, pasti ketong semua yang pernah mengalami duka ketika dapat peristiwa yang kaget seperti itu, ketong akan bilang, son mungkin mako dia masih ada. Son mungkin kemarin ketong masih sama-sama. Son mungkin ketong baru bakal tumbuh. Son mungkin dia masih kuat. Itu tahap pertama, ini penelitian bilang. Ketong akan menyangka. Tahap yang kedua, ketong mulai marah. Marah dalam artian ketong akan menyesal. Itu hari ketong buat begini, mungkin dia masih ada. Itu hari ketong begini, mungkin dia belum jalan. Itu hari ketong buat begini, mungkin dia susah. Dalam berbagai peristiwa duka, beta sangat sering dengar itu kalimat. Iba pendeta, iba petua meninggal. Itu hari do iko beta kok ketong pikupang, mungkin bapak tua masih ada. Itu tahap kedua. Dan itu normal. Son salah. Itu manusia. Tahap yang ketiga adalah ketong mulai dia nama tawar menawar. Ketong akan bilang ini kalimat. Kenapa Tuhan ame dia? Dia orang baik. Biar ame beta sah. Atau ketong orang tua yang kehilangan anak, ketong biasa bilang, Tuhan ini anak masa depan masih panjang, ame beta yang sutua sah biar dia tetap hidup. Itu tahap ketiga. Dan itu ketong semua akan alami. Tahap yang keempat adalah dia pakai istilah depresi. Ketong akan menangis sejadi-jadinya. Ketong akan menangis, son mau makan, son mau minum. Ketong akan buat segala sesuatu untuk sebagai pelampiasan. Setelah ini 4 tahap habis, baru yang terakhir ketong menerima. Ketong biasa bilang, sudah ketong usaha, tapi ini Tuhan pun jalan. Ketong sebuat, tapi Tuhan tahu yang lebih baik. Itu kelima dulu. Jadi dalam peristiwa duka, kalau ada keluarga yang menangis, kalau ada keluarga yang marah, kalau ada keluarga yang merasa kehilangan, jangan tahan, tinggal. Karena dong butuh waktu untuk berduka, dong butuh waktu untuk menangis. Kadang kalau ketong lihat orang menangis, ketong sudahlah, jangan menangis, jangan menangis. Bagi ketong yang pernah melalui peristiwa duka, ketong tahu bahwa menangis itu pasti. Biarkan keluarga berduka, biarkan keluarga menangis. Karena semua orang harus melalui ini 5 tahap. Baru dia bisa terima bahwa ini kehendak Tuhan. Untuk itu makanya yang menyakitkan dari peristiwa kematian bukanlah perpisahan. Tetapi kembalinya semua kenangan bersama dengan yang meninggal. Yang bikin kematian menjadi sulit diterima adalah semua ingatan bersama dengan yang mati itu terjadi. Kemarin malam waktu Mete bercerita dengan keluarga, kota masih omong bahwa di Lobeamo Oma Lisa termasuk yang sangat rajin gereja. Ketika ketong masih siap-siap di dalam gereja, mama tuh akan datang. Dia akan datang jadi orang pertama, kalau sonde kedua, kalau sonde ketiga, bersama-sama dengan mendiang Oma Gita doakan sangat sering datang sih. Datang nanti duduk di situ, tunggu, kadang bisa setengah jam, bisa 45 menit sebelum kebaktian mulai. Kadang baru bangun tidur, mantusu masuk. Beta biasa baganggu bilang, Oma yang pimpin, beta yang pimpin, sebab belum mandi, mau Oma sudah datang. Dia sangat rajin gereja. Bahkan keluarga kemarin cerita bilang, Pak, kadang kalau Oma son gereja, Oma pikatong kotanya, bilang tadi ada warta bilang kapan ibadat di rumah Jo. Oh, beta bisa siap, tadi besok gereja. Dia termasuk satu dari sekian orang yang sonde menolak ibadat ketika ada di dia rumah. Dia termasuk satu dari sekian orang yang menantikan untuk adanya kebaktian di gereja. Ini hal-hal sederhana, tetapi inilah yang dia pun nama kenangan ketika dia datang di situ, ketong mengingat dan merasa sedih. Itulah kenapa peristiwa duka cita yang ketong alami ini merupakan sebuah peristiwa yang memang menyakitkan. Bahkan ketong di ini desa, khususnya kami di Lobeama, ketika Natal kami berhadapan dengan satu duka, ketika tahun baru kami juga berhadapan dengan satu duka. Ini menjadi pengingat bagi ketong semua bersama bahwa sukacita, duka cita dia datang silih berganti. Sukacita dan duka cita itu bagaikan dua sisi mata uang yang ketong sudah bisa pisah.
Dia akan datang kapan saja, dia akan datang bagaimana saja. Sonde butuh jadi tua baru mati, sonde butuh sakit banyak baru mati, sonde butuh harus punya kekurangan baru mati. Dia bisa datang kapan saja. Oleh karena itu ketika ketong masih diberikan kesempatan Tuhan untuk hidup, mari dekat dengan Tuhan. Mari kembali kepada Tuhan. Ketong pembacaan bilang tentang bagaimana Tuhan meredakan angin ribut karena murid-murid datang kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Itulah kenapa bagi keluarga yang ditinggalkan, keluarga besar Lamba, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya, ketong semua bersama-sama menghadapi ini peristiwa duka dengan berkata bahwa sama seperti murid-murid, Tuhan tolong kami. Karena yang bisa mengatasi peristiwa duka hanyalah kehadiran Tuhan. Murid-murid menghadapi badai, kesulitan, tantangan, mereka meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan datang dan Tuhan hadir bersama-sama. Kehadiran Tuhan itulah yang memampukan murid-murid melalui itu angin ribut. Kehadiran Tuhan yang sama yang ketong harapkan untuk ada di dalam ketong peristiwa duka ini. Tuhan akan datang, Tuhan akan menolong. Sambil peristiwa ini pun mengingatkan ketong semua bahwa ketika ketong ada dalam duka cita, ketika ketong ada dalam kesulitan, ingatlah ketong sonde sendiri. Tuhan mengizinkan suka dan duka datang silih berganti. Tuhan mengizinkan lahir dan mati itu datang silih berganti. Tuhan mengizinkan tawa dan tangis itu datang silih berganti. Untuk ketong sama-sama ingat bahwa yang kekal dan abadi itu hanya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari ketong mengantarkan bersama-sama kepergian Oma kekasih ketong dalam keyakinan bahwa dia berada di tempat yang lebih baik. Tuhan memberikan dia kesempatan kurang lebih 77 tahun untuk ada di ini dunia dan mengisi semua kenangan bersama ketong. Tuhan mengizinkan dia ada bersama-sama dan tiba saatnya Tuhan mengistirahatkan dia dari sakitnya, dari penderitaannya, dan juga dari perjalanan di dunia. Ketika beliau masuk rumah sakit, kita masih sempat didoakan, bahkan beberapa saat yang lalu kami ada dalam perayaan Natal, ada diakonia Natal, teman-teman masih juga bersama-sama dengan Oma sebagai penerima diakonia. Ketong sonde menyangka bahwa Tuhan akan memanggil kembali Oma terkasih. Tapi ini jalan Tuhan. Ini yang terbaik menurut Tuhan. Karena itu mari ketong semua menghormati kehadirannya dengan ketong mengantarkannya dalam rasa bangga. Bahkan ketong semua boleh ada bersama-sama untuk beribadah, untuk bersyukur, untuk mengantar, bahkan untuk menghibur keluarga. Mengakhiri renungan beta menegaskan kembali apa yang tadi Pak Hen katakan bahwa atau mendapat informasi tadi malam ada peristiwa yang kurang menyenangkan terjadi di dalam ketong persekutuan bersama. Beta mau kasih ingat ketong bahwa beta ajak ketong ingat cerita sekolah minggu. Tuhan Allah kasih ada 10 hukum. 10 hukum yang Tuhan Allah kasih di Musa waktu itu. Dia hukum yang pertama sampai yang keempat itu tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Tentang jangan menyembah Allah lain, jangan ada padamu Tuhan Allah lain, jangan menyebut nama Tuhan Allah di sembarangan. Nanti pas hukum ke-5 sampai ke-10 itu cerita tentang aturan manusia dengan manusia. Nah, manusia dan manusia, aturan yang paling pertama Tuhan kasih adalah hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Ketong mau antar Oma Lisa, mari ketong antar dengan hormat. Jangan kasih rusak ini duka, jangan kasih rusak ketong penghormatan di Oma dengan hal-hal yang sode baik. Beliau orang baik, beliau hidup di ini dunia jadi orang baik. Mari ketong hormati semua yang beliau tinggalkan dengan jangan bikin hal yang sonde baik. Ketong menghormati, ketong menjaga. Cara menghormati, mari ketong jaga dia pun ketertiban. Mari ketong jaga dia pun keamanan dan kenyamanan. Biar ini
merupakan tanggung jawab ketong bersama, baik dari pemerintah, baik dari gereja, untuk ketong terus menghimbau bersama-sama dengan keluarga, ketong menjaga ini keamanan. Karena ketong semua pasti kepingin dihormati. Oleh karena itu, mari ketong saling menghormati. Terlebih, ini peristiwa duka, mari ketong menghibur keluarga dengan melakukan hal-hal yang merusak keadaan. Biarlah ini menjadi himbauan kita bersama, dan ini menjadi pengingat untuk ketong bersama. Sambil ketong terus mengucap syukur pada Tuhan untuk kehadiran Om Alisa di tengah-tengah ketong, dan mari ketong mengantarnya dalam keyakinan bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Diamang oleh Bapak Hartoyo Elemenafe. Ya, 1 menit lagi berikan kesempatan kepada keluarga untuk memberikan tidak lagi terjadi demikian. Ya, itu sedikit ya himbauan dari kami supaya kita mulai dengan tahun yang baru ini dengan perbuatan kita yang baru, tidak kaki kita yang baru, sehingga tidak lagi tekan-tekan seperti itu. Oke, penutupan terakhir, penghormatan terakhir dari keluarga telah selesai, dan kesempatan kepada yang mengisi peti jenazah membuka peti, tumpah peti untuk kita menutup peti jenazah. Bisa. Baik, ya sudah. Untuk kesempatan pertama secara berturut-turut, untuk yang memakai peti jenazah pakaian pertama oleh Toh, dan karena itu kepada Toh bersiap-siap. Ya, paku pertama oleh Toh, kami silakan. Secara ya, yang ketiga mewakili pemerintah pusat apa Bapak Bastian Adi. Ya, yang ketiga mewakili pemerintah pusat apa Bapak Bastian Adi. Ya, mewakili keluarga besar KKT oleh Bapak Lima Dinas Sunat kepada Tolbena, kami silakan. Kami persilakan Bapak Agus Lampa mewakili keluarga besar Lampa. Yang ketiga mewakili keluarga besar Sulak oleh Bapak Stefan Sulak. Orang anak Bapak Emmanuel Lampa. Yang lain yang tersedia berada di samping kanan belakang dari untuk sementara kita memposisikan tempat duduk kita, memberi ruang kepada kursi bagian depan di depan. Kalau kursi yang di bagian sana disusun. Kalau kursi yang di bagian sana disusun. Jenazah menuju ke liang lahat, dan karena itu untuk menghormati jasad daripada Om Alisa kita dimohon untuk berdiri. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sidang duka yang kami hormati, selama 77 tahun lebih Om Alisa berada di tengah-tengah kita sebagai seorang ibu sekaligus sebagai seorang ayah dalam rumah tangga.
ada suka duka yang telah dilalui bersama dengan kita. Dan karena itu hanya satu ini kami mengantar Oma menuju ke tempat yang disediakan. Mari Bapak Ibu kita mengantarnya ke liang lahat. Jemaat Tuhan sekalian, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita bersama-sama mengantar orang yang kita kasihi, Oma Luisa Lamba. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 400, Kudaki Jalan Mulia, tetap doaku inilah, dan sisanya yang berikut. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Mama yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mendiang Luisa Elizabeth Lamba, sesungguhnya ia kembali kepada Bapa Penciptanya. Karena sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian kita. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Amin. Luisa Elizabeth Lamba, aku menguburkan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadah selesai. 1, 2, 3.